Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alman Tiki Reaction. Jadi awal daripada apa yang akan kita bahas yaitu tentang itu sebenarnya ada nggak sih? Karena tanpa bisa kita pungkiri, semua yang kita imani selama ini, yang kita katakan Tuhan ataupun Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa semua itu berjalan dari masa dahulu. Misalnya Islam juga dari pemberitahuan Al-Qur'annya. Misalnya Kristen juga dari pemberitahuan Bible-nya. Dan juga ajaran-ajaran yang lain, Hindu, Buddha, dan semuanya. Akan menimbulkan pertanyaan, sebenarnya selama ini Tuhan yang gabut hingga menciptakan manusia? Ataukah dulunya adanya manusia yang gabut, lalu menciptakan Tuhan? Bagaimana kita akan menyimpulkan semua ini? Dengan definisi, Tuhan ada, tapi tidak ada. Jadi daripada kita berpusing, mari sama-sama kita diskusikan tentang sebenarnya Tuhan itu ada dan gak ada gak sih? Gitu. Mari kita saksikan. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Lalu di saat kita mendiskusikan semua ini, bagaimana ketentuan dunia yang selama ini, padahal yang absolut kita lihat, kita tidak pernah melihat Tuhan. Lalu pantaskah kita mengatakan ada untuk Tuhan? Maka daripada pribadi saya akan mengatakan ada. Apa pembuktiannya Bang Daman? Untuk Tuhan itu ada. Yang penting kita diberikan akal. Apa urusan akal terhadap eksistensi dan keberadaan Tuhan? Gini. Banyak experience yang akan kita dapati, tidak mungkin dunia ini tidak memiliki Tuhannya. Sama seperti kita menciptakan sesuatu dan kita yang menentukan sesuatu tersebut. Misalnya, Anda adalah seseorang yang menciptakan motor, misalnya kita katakan motornya namanya Vario misalnya. Pasti Anda juga yang menjadi penentu kepada bentuknya. Pasti Anda yang menjadikan apa yang Anda ciptakan itu memiliki warnanya. Berarti Anda yang menentukan ini warna kuning, ini warna hijau, ini warna hitam. Menunjukkan apa? Penentu itu dari si pencipta. Lalu bagaimana dengan dunia ini? Kita melihat seorang Damanhuri. Saya harus mengambil bentuk ini untuk dikatakan Daman. Dan dia, HP, mengambil bentuk ini untuk dia disebut handphone. Berarti adanya pengambilan bentuk daripada makhluk. Lalu bagaimana kalau dibalik? Andaikan Daman mengambil bentuk HP dan HP mengambil bentuk Daman, apakah HP tersebut masih disebut Daman? Masih disebut HP dan Daman masih disebut Daman? Tentu tidak. Maka menunjukkan apa? Ada wajibnya dari seorang kita untuk mengambil bentuk tersebut untuk kemudian dikatakan itu adalah kita sendiri. Jikalau Bang Daman mengambil bentuk HP, ya tidak. Batallah disebut Bang Daman, akan tetapi akan disebut HP. Pertanyaan kita, kenapa diri kita tidak bisa menentukan bentuk diri kita sendiri? Misalnya saya dengan Anda, kenapa saya harus berbentuk seperti ini dengan konsekuensi dilahirkan oleh orang tua seperti itu? Kenapa saya tidak lahir seperti Anda dengan konsekuensi seperti orang tua yang Anda miliki? Apakah saya berhak menentukan kepada bentuk dan orang tua saya? Jikalau jawabannya iya, lalu kenapa tidak bisa? Hari ini saya dalam bentuk saya sendiri, Anda dalam bentuk Anda sendiri, tapi kita sama-sama mengambil bentuk yang nggak bisa pernah kita tukar dan tak bisa pernah kita protes. Menunjukkan siapa yang menentukan kita ini. Kita lihat daripada fakta kelahiran.
Dari fakta kelahiran, saya kelahiran 96. Andaikan yang menonton ada yang kelahiran 87, lalu pernah nggak kita bertanya, kenapa? Kenapa? Kenapa saya harus 96 dan Anda 87? Benar nggak sih Tuhan ada? Kalau kita jawab tidak, maka setiap manusia akan lahir di waktu yang sama. Karena sama-sama saya manusia, Anda manusia. Kenapa kelahiran jadi berbeda? Menunjukkan apa? Pasti ada zat penentu di balik tanggal berapa saya harus lahir. Dan tanggal berapa saya harus mati. Bukankah kalau dibalik Anda yang berkehidupan 89 ya, pasti sangat ingin berada di umur saya yang masih muda untuk mengulang kembali apa yang gagal dalam hidup Anda. Tapi buktinya, apa yang udah Anda jalani, Anda tidak bisa kembali kepada masa itu. Kalau kita merujuk, mungkin saya adalah seorang orang Islam mengatakan apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta yang ada keduanya. Maka dalil yang diwarisi oleh orang tua saya artinya apa? Saya Islam karena diwarisi oleh orang tua saya. Mungkin kalau orang tua saya Hindu, mungkin saya belum tentu Islam. Maka saya akan percaya Tuhan di dalam kehinduan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi di balik itu mungkin di video selanjutnya kita akan bahas di antara semua agama, berapakah Tuhan kan kita. Untuk hari ini kita akan jabarkan kenapa Tuhan itu harus ada. Dan kenapa ada gitu. Sekarang karena apa? Kita menemukan sesuatu itu karena experience. Untuk sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Misalnya, Anda tahu interpretasi? Interpretasi adalah sesuatu pendapat yang tidak bisa dinalar oleh indrawi kelima. Oleh kelima indrawi kita itu tidak bisa menalar. Mana? Sejatinya yang kita lihat adalah air. Tapi ketika mewabah kita namakan banjir. Padahal hakikatnya adalah air. Sejatinya adalah air kuning tawar yang berjalan di lereng. Yang kita sebut sungai. Padahal yang kita lihat air. Sejatinya air itu berombak. Biru, asin. Yang kita lihat air. Yang kita namakan asin. Lalu semua interpretasi ini dari mana munculnya? Yaitu daripada kecerdasan manusia memproses sesuatu di balik perbedaan setiap sesuatu. Ketika kita bisa membedakan mana banjir, mana sungai, lalu kita menamakan ini banjir, ini sungai. Ketika kita bisa membedakan mana sungai, mana laut, lalu kita memberikan nama ini laut, ini sungai. Lalu di alam experience melihat dunia, kenapa kita bisa katakan kalau Tuhan itu tidak ada? Sedangkan dalam perolehan bentuk, tanggal lahir, kita tidak bisa menentukan. Oh bisa bang, ditentukan oleh orang tua. Lalu orang tua untuk melahirkan kita bisa nggak menentukan? Misalnya, seorang daman, lahir 96. Itu orang tua proses tuh, di tahun 95, di tahun 95 berhubungan inti, 96 sampai lahir. Bisa nggak? Diproses seperti itu. Artinya dijadwalkan oleh manusia itu sendiri untuk menciptakan anaknya. Tidak bisa. Buktinya, kehamilan itu bonus. Banyak orang yang kemudian berobat, bahkan mengonsumsi makanan-makanan yang membawa kepada kehamilan, tapi justru tidak hamil. Menunjukkan apa? Siapa yang menentukan kehadiran ini? Siapa yang menentukan keadaan ini? Siapa yang menentukan adanya kelahiran ini? Untuk menunjukkan apa? Sangat terbantahkan oleh akal sendiri. Untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada. Lalu kita meninjau fakta selain kita. Kenapa yang ada di gurun dan ada di laut ataupun ada di hutan itu tertentukan tanamannya? Yang ada di gurun tidak boleh ada di hutan, tidak boleh ada di laut. Yang di laut tidak akan tumbuh di hutan. Menunjukkan apa? Siapa yang menentukan semua ini? Kita melihat lagi faktor alam. Pasir, ya, ataupun tanah, tidak ada bibitnya. Pure dia adalah benda mati di luar genusnya tumbuhan. Lalu daripada tanah ini, kenapa kemudian ditumbuhi rumput?
Padahal kita tahu genus daripada tanah bukan tumbuhan. Lalu kenapa daripada yang berbeda genus bisa menghasilkan genus yaitu rumput yang itu adalah tumbuhan? Siapa yang menentukan ini? Emosional. Saya, Anda, dan siapapun yang menonton sama-sama manusia. Tapi andaikan kita dijajarkan sekitar 7 orang, digeplak kepalanya, apakah satu ekspresi? Apakah satu emosional? Tidak. Ada kemudian orang yang ketika digeplak, dia marah. Mungkin Anda ketika digeplak memaki. Mungkin Anda adalah orang yang baik ketika digeplak. Mungkin Anda akan sabar. Saya kalau digeplak, saya nangis. Kita sama-sama manusia toh. Saya manusia, Anda manusia. Anda dilahirkan, saya dilahirkan. Kenapa emosional yang timbul berbeda? Apa yang membedakan? Padahal kita sama-sama satu genus. Kita sama-sama manusia. Tapi emosional bisa berbeda. Dari satu kejadian yang sama. Siapa yang menentukan? Lalu daripada faktor kelahiran. Tanpa adanya Tuhan, bagaimana kemudian kita akan menjawab ini semua? Saya daripada ibu. Ibu saya daripada ibu saya. Daripada ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu tanpa batas. Kemungkinan yang tanpa batas sangat ditolak akal. Kenapa kemungkinan yang tanpa batas ini ditolak akal? Pertama coba kita teliti deh teman-teman. Saya daripada tiada kepada ada sudah pasti berawal. Ibu saya daripada tiada kepada ada sudah pasti berawal. Nenek ibu saya daripada tiada kepada ada sudah pasti berawal. Lalu bagaimana kita akan mengatakan kelahiran proses manusia ini tidak ada awal? Sudah pasti ada awalnya. Lalu daripada teori yang mengatakan bahwa manusia ini berasal dari kera, evolusinya kera. Andaikan kita menerima hal itu semua, oke, fine. Oke lah, kita terima walaupun kita tidak menyetujui. Kalau kita yang beragama ya. Kita yang beragama menyetujui bahwa itu semua dari Adam. Kita buang agama, kita bermain logika. Oke, fine. Berarti adanya makhluk ya yang kemudian berevolusi, berubah bentuknya, kemudian jadi manusia. Siap. Pernah nggak kita bertanya, ini makhluk dari mana? Evolusi dari apa? Homo sapiens, Homo erectus. Manusia purba. Ini berevolusi dari mana lagi? Oh, ada bang misalnya. Dari Miyako misalnya. Oke, kita akan bertanya lagi. Itulah konsekuensi akal. Ini dari mana? Oh, dari benda namanya serp misalnya. Itu dari mana? Oh, dari benda yang namanya. Nah, itu dari mana? Akan terus dari mana? Akan terus dari mana? Akan terus dari mana? Akan terus dari mana? Hingga tidak ada awal. Oke. Kaum ateis yang kafah akan mengatakan singularitas. Singularitas ini dari mana? Ataupun di muka bumi ini singularitas itu ada di mana? Semua akan bertanya. Maka semua akan terfikirkan. Konsekuensi yang aku dapati, konklusi ataupun buah pikir yang aku dapati, bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu daripada tiada kepada ada kepada tiada lagi. Maka akal akan mendapati semua punya penentu. Lalu kita akan mengatakan, ternyata kesimpulannya bukan manusia yang gabut berpikir kemudian menemukan Tuhan, tidak. Tapi ternyata Tuhan yang menciptakan manusia. Maka agamawan, termasuk Islam, akan mengatakan adanya manusia pertama yang tidak berasal dari kera. Yaitu dengan mengatakan Allah menciptakan Adam dan bahkan Hawa sendiri bukan menjadi manusia kedua. Akan tetapi lahir daripada manusia pertama. Paham maksudnya? Sekarang gini, andaikan Adam dan Hawa setara nih. Satu cewek, satu cowok. Maka hari ini perdebatan di antara cewek dan cowok yaitu tentang saya pertama dan saya yang pertama. Kamu hormati saya karena saya yang pertama. Karena sama-sama pertama. Tapi tidak. Allah wujudkan Adam pertama, dari Adam lahirlah Hawa. Untuk menunjukkan ini esensi manusia pertama dan ini kedua, dan selanjutnya adanya kelahiran dan selanjutnya adanya perkembangan.
Lalu saat kita mengatakan Tuhan itu tidak ada, bagaimana pertanggungjawaban kita dengan apa yang terjadi di dunia yang tidak bisa kita bantahkan daripada adanya penentu terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini? Pikirkan lagi. Jikalau Tuhan ada, lalu yang bagaimana? Agama banyak. Bagaimana kita menentukan Tuhan yang sebenarnya? Di next video kita akan bahas agama 5, tapi Tuhan ada berapa? Terima kasih banyak. Saya Daman Huri. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.